guru kami Ustadz Aufal Maroh, yang kami hormati Ustadz Ali, yang kami hormati santri putri dari belahan daerah mana saja ini. Ada Bojonegoro, Aina Bojonegoro, Kumi, Aina Bojonegoro. Nah, Masya Allah, Bojonegoro ya. Mana Bojonegoro mana? Kecamatan mana? Oh ya Allah, ini dari mana? Rata-rata dari mana Bojonegoro ini? Mana? Ngasem, ya Allah, Ngasem, Kedongajem, mana lagi? Kapas, subhanallah, tidak ada Kapas. Mana lagi? Ini kok bisa terdapat di sini Pak Wali? Masya Allah. Ada yang dari Tuban ya? Mana dari Tuban? Tubannya mana? Palang, subhanallah. Ada yang dari mana lagi dari? Wonosobo, subhanallah, alhamdulillah. Semuanya, walaupun tidak saya sebut, ya tidak mengurangi rasa takzim kami kepada panjenengan semuanya. Semoga hasil maksud di dalam menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, sedikit yang akan kami sampaikan ini untuk penghormatan kami kepada beliau Pak Ofan ini dulu ikut membantu di pondok kami. Beliau orangnya sabar sekali, juga alim dalam tutur kata, dalam penyampaian materi juga mendalam. Ini kalian bersyukur dapat Ustadz Aufal ini untuk membimbing kalian semua. Di dalam surah Al-Qamar di berapa ya? Bagus, 27. Surah Al-Qamar itu juz 27. Tepatnya kalau sebelum kalian membaca Ar-Rahman, ini surah Al-Qamar terlebih dahulu. Ini ada ayat yang sangat menarik untuk kita gali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Bagaimana fahal mim? Masya Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Tidak sekali ayat ini, hampir 4 kali diulang. Ayat yang diulang-ulang ini mempunyai makna untuk penegasan, untuk menegaskan kandungan ayat tersebut patut kita gali. Ada kandungan apa, ada makna apa, ada kabar apa, sampai Allah kok memberitahu kepada kita semua diulang-ulang sampai 4 kali. Kira-kira ada kabar apa di sini? Ada ilmu apa? Ada berita apa? Seperti pada surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, juga diulang-ulang berkali-kali. Di surah Al-Qamar itu juga diulang sebanyak 4 kali. Kalau kita gali, walaqad yassarna, lamnya ini lam apa kira-kira? Ini adalah lam taukid. Okay. Qadnya juga qad taukid. Lam ini ada mempunyai makna lam tamlik, ada yang mempunyai makna lam ta'lil, ada mempunyai makna lam takhsis, ya, dan lain-lain. Pada ayat ini kalau ada lam setelahnya adalah qad, ini pasti lam mempunyai makna taukid. Allah ingin menegaskan kepada kita, setelah lam masih ada qad-qadnya juga qad taukid. Sungguh yassarna. Yassara niki bermakna li ta'diyah. Kami mudahkan. Yassarna, kami mudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana al-Qur'an lidzikri. Lah ini lamnya lam ta'lil.
Kalau lam awal tadi lam taukid, lam kedua ini adalah lam ta'lil. Untuk di apa? Di zikri. Zikri ini mufassir menerangkan berbeda-beda. Kalau saya buka di kitab, kalau nggak salah tafsir Munir, lidzikri ini bermakna mempunyai makna untuk dihafal, untuk diingat. Maka ada zikir, ini adalah mengingat. Zikrullah berarti mengingat Allah. Ada wirid, ada kata wirid, ada kata zikir. Zikir ini mengingat. Kalau wirid itu dari kata aroda. Seumpami kalian wiridan sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali dengan tujuan ini namanya melakukan wirid. Sampai membaca basyairul khairat dengan tujuan ini. Ada tujuan-tujuan, ada karep-karep, aroda keinginan, itu namanya wirid. Tapi kalau hanya yang digapai Allah, mengingat Allah hanya untuk Allah, ini namanya lidzikri. Al-Quran kami mudahkan, sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Al-Quran ini kami mudahkan untuk diingat. Fahal, ada istifhamnya. Maka apakah? Fahal mim mudzakir, maka apakah? Mudzakir itu isim fa'il. Ada orang-orang yang mau mengingatnya. Maka apakah ada orang yang mau mengingatnya, mau menghafalnya? Sampai diulang 4 kali. Pertanyaannya, ternyata tidak seperti itu. Ada yang menghafal Quran secara sulit. Ada apa tidak? Kalau kalian tergolong mudah apa sulit? Sulit apa mudah? Sulit. Nah, kalau sulit berarti bertentangan dengan ayat ini. Ini bukan Quran yang salah, berarti ada kita yang salah. Kesulitan ini sebab apa? Kesulitan ini sebab apa? Pasti ada something problem. Ada sesuatu yang mungkin kita lakukan. Mari kita selidiki bersama-sama. Al-Quran, Allah berkata, berfirman kepada kita, sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dibuat pelajaran. Kenapa kok kita sulit menghafal? Berarti ada sesuatu. Satu, sebabnya kurang konsisten, tidak bisa membagi waktu. Ini sebab sulit menghafalkan Al-Quran. Seorang ahlul Quran, ini ada yang menghafal 3 tahun, ada yang menghafal 5 tahun, ada yang menghafal 10 tahun. Ini hanya waktu. Tidak masalah berapa tahun pun kamu menghafal, yang penting ada konsistennya. Ada yang menghafal 2 tahun, 1 tahun. Kalau bulanan saya yakin juga mudah hilang. 6 bulan hafal, ini saya yakin juga mudah hilang. Tidak mungkin Qurannya, kalau yakin seperti itu. Tidak masalah berapa tahun pun kamu menghafal, yang penting Al-Quran ini ditancapkan di dalam dada. Al-Quran ini ditancapkan di dalam dada. Kalau menghafalnya penuh dengan suka, penuh dengan cinta, itu Masya Allah. Ini Al-Quran akan membalasnya juga. Saya cinta kamu. Kalau kita mengatakan saya cinta Al-Quran, Al-Quran juga membalasnya, saya cinta kamu. Maka Al-Quran mudah sekali dihafal, karena yang menghafal adalah orang yang mencintai Al-Quran. Tidak begitu penting berapa tahun kalian menghafal, tidak begitu penting. Yang paling penting konsistennya. Cinta kalian kepada Al-Quran ditanamkan betul-betul. Bagi waktu. Konsisten itu bisa membagi waktu. Saya jam berapa murojaah, saya jam berapa nambah hafalan,
saya jam berapa. Ngapunten, ini kalau saya juga penghafal Al-Quran. Walaupun saya sudah lama sekali menghafal, dari tahun 2004 sampai sekarang 2025. Ini ada juz-juz yang mana kita tidak lancar, itu pasti. Walaupun sudah lama, itu ada juz-juz yang kita itu tidak lancar. Lah kiatnya bagaimana? Kita dituntut nambah hafalan, kita dituntut juga untuk murojaah. Maka kita bagi tiga waktu. Waktu pertama untuk menghafal juz yang kurang lancar. Ini harus ada. Harus ada. Contoh, ini jam 12 siang, saya fokuskan untuk hafalan juz yang kurang lancar. Contoh, juz 15 ke atas saya kurang lancar. Maka setiap dur juz 15 terus, juz 15, besoknya juz 16, besoknya lagi juz 17, besoknya lagi juz 18. Ternyata yang kurang lancar cuma 5 juz saja, diulang terus. Ini harus ada waktu khusus untuk menggendeli juz-juz yang kurang lancar. Setelah itu harus ada waktu untuk murojaah juz yang sudah lancar. Ini juz 1 sampai 20, juz 1 sampai 15 saya lancar. Ini harus ada waktu, sehari 2 juz. Habis maghrib, contohnya seumpama ya, ini yang paham betul kalian semuanya. Habis maghrib saya ngendeli juz 1, biasanya juz 2, biasanya juz 3, terus yang sudah lancar ini. Karena dituntut untuk hafalan tambah juga, maka ada waktu khusus untuk membuat hafalan. Kalau saya waktu membuat hafalan itu malam, sebelum tidur itu menghafal, membuat hafalan. Nanti bangun tidur, wudhu, tahajud, diulang lagi, ini langsung hafal itu. Jadi cara membuat hafalan itu sebelum tidur. Kalau saya sebelum tidur saya buat hafalan. Setelah itu bangun tidur, ambil wudhu, sholat. Setelah itu dibuka lagi hafalan yang tadi malam kita buat. Insya Allah sudah siap tasmi. Tasminya di sini setorannya jam berapa? Setoran apa? Jam berapa Pak Ofal? Ya, Masya Allah, itu bagus sekali. Nanti ketika mau tasbih diulang lagi. Setelah itu kita siap untuk menghafalkan, menyetorkan hafalan seperti itu terus. Orang yang hafalan Al-Quran harus ada 3 waktu. Waktu untuk murojaah hafalan yang kurang lancar, waktu murojaah hafalan yang sudah lancar, waktu untuk menambah hafalan. Insya Allah kalau kalian bisa membagi 3 waktu ini, Al-Quran akan mudah kita ingat, kita hafal semuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu kiat apa lagi? Ya Allah, hafalan yang kita hafalkan dengan penuh perjuangan, ini hasilnya berbeda dengan hafalan yang tidak ada perjuangannya. Contohnya, hafalan juz ini saya waktu tidak punya uang, maka saya gunakan untuk puasa. Maka juz ini akan sangat berbeda dengan juz yang lain yang kalian menghafalnya penuh dengan santai-santai saja, penuh dengan kecukupan. Maka sangat kami tekankan, wong apal Quran iki kudu enak rekoso nih, kudu jerih payah. Nggih, walaupun punya uang, ayo perbanyak yang namanya keluwen. Mana keluwen nggih? Understand keluwen? Ya, sering kelaparan, sering digunakan untuk puasa. Ya, maka berbeda nanti hasilnya. Kalian ketika sudah hafal Al-Quran ini berbeda sekali dengan anak yang menghafal secara enak-enakan, tidak pernah tirakat, tidak pernah kelaparan. Ini berbeda hasilnya nanti. Dan itu pasti itu. Mencorongi ilmu, moncere ilmu, ini berbeda. Anak yang kesusahan dengan anak yang serba ada. Dulu Pak Ufal ini adik saya waktu mondok di Mambaus Solehin.
mungkin adik kelas 1 tahun 2 tahun Pak Oval gitu. 2 tahunan ya. Saya bukan anak dari kiai. Orang tua saya petani. Ya, petani yang serba kurang, bukan petani yang kecukupan, petani yang serba kurang. Kiriman sering telat. Masya Allah. Kalau malam tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu sering sekali. Mau beli jajan tidak punya uang. Akhirnya jam 12 malam nunggu majanan. Majanan itu istilah santri gratisan. Nasi yang sudah tidak terjual itu dikasihkan gratis. Nunggu majanan. Setiap hari seperti itu. Karena dalam keadaan kelaparan tidak bisa tidur. Teman-teman bisa beli jajan di mana? Bisa beli mie, bisa beli nasi. Saya tidak bisa karena tidak punya uang untuk beli itu. Dan ini bertahun-tahun kita lakukan. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau ada sekarang manfaatnya ilmu walaupun sedikit ini, kemungkinan selain dari doa orang tua, doa guru, juga karena rekosone waktu mondok. Waktu mondok kok rekoso, kok sabar. Niki insya Allah besok waktu pulang kalian akan betul-betul manfaat ilmunya. Mondok nggak pernah rekoso, kiriman kerek nelpon wong tua. Pak Bu kirimi, Pak Bu kirimi, Pak Bu kirimi. Masya Allah. Ini berbeda dengan teman-teman yang betul-betul dalam keadaan rekoso, dalam keadaan perjuangan. Sekarang saya beri tips untuk menghafal. Ya, coba. Mungkin ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau anak-anak di kami Pak Ufal, sebelum mereka menghafal itu saya wajibkan untuk menulis lafaz demi lafaz. Setiap lafaz ini dikasih jarak. Satu lafaz ini dibaca harus 10 kali paling sedikit. Contoh juz 28. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Menghafalnya bagaimana? Qad sami'allahu. Teman yang paling setia waktu menghafal adalah tembok. Jangan menghadap temanmu. Bubar hafalanmu. Qad sami'allahu. Arab nang ndi? Jajan. Ayo titip yuk. Oh, gak situ ngapal malih. Teman yang paling setia itu tembok, ya. Kamu menghafal berhadapan dengan teman kamu nggak bisa itu. Hadap ke tembok, konsentrasi. Qad sami'allahu. Kalau sudah 10 kali sesuai dengan kemampuan, pokoknya paling sedikit 10 kali. Syukur-syukur kalau diulang 40 kali lebih mantap lagi. Qaulalladzi itu qaulalladzi diulang terus, setelah digabungkan qad sami'allahu qaulalladzi. Terus itu saya pernah menghitungnya, setengah jam itu sudah dapat setengah halaman. Setengah jam itu sudah dapat setengah halaman. Nanti ketika bangun tidur, wudhu, sholat, dibuka lagi. Masya Allah. Langsung mantep ini. Plek. Masya Allah. Akhirnya pagi sebelum tasmi' dimurojaah lagi. Nanti setelah tasmi' insya Allah lancar. Setiap hari seperti itu. Insya Allah kalau kalian melakukan, ini mudah sekali. Qad sami'allahu. Setelah itu orang hafal Al-Quran ini harus berani simak-simaan. Makanya circle ini penting sekali. Jangan berteman anak yang malas. Itu penyakit itu. Anak yang malas itu nanti seperti penyakit gudik, mudah menular. Kamu berteman dengan anak malas, kamu harusnya sergap. Tapi temanmu malas, nanti ketularan kamu. Ini alhamdulillah pondok semewah ini
santrinya cuma 35. Ini sudah luar biasa menurut saya. Kalau di Fathul Majid pondok luas ini, santrinya mungkin sudah saya isi 300 anak ini. Ini sudah luar biasa. Buat circle yang bagus, buat habitat yang bagus. Insya Allah kalau habitatnya mendukung, circle-nya mendukung, ini akan mudah sekali dalam menghafalkan Al-Quran. Dalam kesuksesan menghafal, insya Allah akan mudah. Syukur-syukur juz yang lancar tadi kamu simak-simaan, gantian. Sekarang kamu yang nyimak ya, besok saya, besok kamu ya, besok saya lagi. Terus seperti terus. Beranikan ketika disimak, lepas Quran. Saya itu sering mengkritisi anak yang simaan tapi membawa Al-Quran. Kalau kamu murojaah, lihat itu bagus. Tapi kalau simaan, disimak temannya, jangan lihat Quran. Quran ditutup. Latihan yang seperti itu harus berani. Insya Allah ini beberapa tips untuk kalian menghafalkan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bukannya kami yang di sini paling pandai, bukan, karena umur saya lebih tua. Pasti pengalamannya lebih banyak daripada kalian. Saya sering menangani anak-anak yang gagal menghafal. Sebabnya apa? Ada banyak sebab. Mungkin di sini ada yang mau bertanya supaya tidak gagal dalam menghafal. Kami persilahkan. Ada waktu 5 menit Pak Ali ya? Nah, setelah ini kita berangkat ya. Monggo, siapa yang mau bertanya? Terima kasih atas pemaparannya. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab, tadi kelewat ya, saya membacakan kurikulum beliau, Pak Habib Niki, Abah Habib Niki. Sekarang kenapa kok saya berusaha untuk mengatakan beliau ke sini biar ngasih motivasi atau motivasi? Karena beliau sudah insya Allah sangat berpengalaman dalam mengundang santri. Santri yang ada di Kasiman, Fathul Majid itu ada hampir 1000 yang semua menghafal Quran. Jadi dulu saya juga, Pak Oval juga pernah khidmah di beliau sekitar 5 tahunan. Kebetulan megang Quran hadis apa ini? Besar ini. Karena apa saya tahu dari nol, mulai dari babat mulai santri beliau ini 4 sampai sekarang hampir 1000 dalam jangka nggak panjang. 2009 apa awal 2011 sampai sekarang 2015, itu sekarang 2025 2011 sampai 2025. Unit yang ada di Fathul Majid itu mulai dari PAUD, mulai TK sampai mulai MI sampai perguruan tinggi, sampai ada sekolah tinggi agama Islam, ilmu tarbiyah, Kiai Mas Bin Fakih. Kiai Mas Bin Fakih itu kiai kita di Mangkok Solihin Suci. Jadi mulai dari unit paling dasar sampai ada perguruan tinggi. Barangkali besok ada yang melanjutkan di sana, monggo yang Bojonegoro. Saya kualitasnya tidak dilakukan lagi, insya Allah. Guru-guru yang kompeten dan punya himmah yang sangat tinggi. Maka dari tadi saya minta beliau untuk berkomunikasi. Pun tadi langsung saja saya memberi ada kesimpulan yang dapat saya tangkap dari pemaparan beliau. Yang pertama adalah santri harus istiqomah dalam mudarasah, dalam deres, dalam menghafal, harus punya konsisten, harus bisa membagi waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada rekoso, Pak. Santri dimanapun kalau ingin berhasil harus ada rekosonya. Jadi beliau menyampaikan beda nanti antara santri yang santai enak-enak, kiriman lancar dengan yang rekoso. Kita juga dulu termasuk yang rekoso, di pondok juga rekoso. Kalau teman-teman pada jajan, saya nggak pernah jajan, teman. Termasuk Sami dari keluarga yang orang tua petani sama. Jajan itu sangat jarang sekali. Kalau ada sambangan, Mbak, jajan.
maksudnya bareng sama teman-teman gitu. Jadi yang pertama harus istiqomah, harus kontinu, harus punya keistiqomahan. Yang kedua harus reposo. Kemudian tadi yang saya tangkap lagi ada menciptakan bi'ah atau menciptakan lingkungan yang baik. Dulu pernah saya sampaikan ya, kalian punya partner untuk saling motivasi, punya teman yang dekat yang kalau lagi kurang semangat ada yang ngingetin. Nah, kalau deres jangan jejeran, nanti dijamin gak jadi deres tambah ngerumpi. Ngoten Mbak nggih. Jadi tadi beli dawuh teman sejati itu tembok kata beliau kalau di sana. Karena memang salahnya banyak di sana, jadi makanya nggih kalau menghafal nggih cari tempat-tempat yang sendiri. Itu 3 hal yang tadi sempat saya tangkap. Nah setelah ini kita kasih waktu untuk bertanya. Nah, nanti terus beliau jawab, nanti kita minta doa beliau, terus beliau akan menuju acara lokasi yang akan beliau tuju. Oke, silakan ada yang mau bertanya, silakan. Jangan malu ya, Bojonegoro yang lain nggak apa, silakan. Wonosobo, mana Wonosobo? Kami nggak apa. Ayo tanya Wonosobo. Berkaitan dengan Quran, ya, beliau akan maksudnya akan sampai tanya masalah gimana pun nanti. Ada yang makili, boleh itu. Ayo kelatihan, silakan. Ya nggak apa-apa kamu. Nggak apa-apa. Ya, silakan Pak. Mau tanya malu apa? Nggak apa-apa. Monggo. Gimana? Gimana Mbak? Kepikiran sama? Salam dulu, nama dari mana? Baru pertanyaan. Salam, kemudian nama dari mana baru menyampaikan pertanyaannya. Jangan langsung to the point, nanti ditembak langsung kaget. Jadi itu harus ada prolognya. Ayo Mbak, Mbak Sofa kalau salah ya. Ayo silakan. Kita langsung tanya tadi. Silakan, salam dulu baru pertanyaan. Ya. Pak. Dari mana Mbak? Pak? Oh, Bojonegoro. Sesuatu apa? Sesuatu itu apa? Ingat rumah, ingat jajan. Mungkin cara fokus. Oh iya. Itu aja Mbak. Yang lain? Seperti yang lain mungkin? Sambil tunggu ya, nanti satu lagi beliau jawab dulu ya. Nanti ada syairan yang Masya Allah pasti kita ingat terus. Ini pertanyaan dari Imam Syafi'i yang bertanya kepada Imam Waqi' gurunya. Sa'altu ila waqi'i su'a khifdhi fa arsyadani ila tarukil ma'asi. Ini menghafal semua kan ya? Sa'altu ila waqi'i su'a khifdhi fa arsyadani ila tarukil ma'asi. Imam Syafi'i ini bertanya kepada Imam Waqi', yang notabene Imam Syafi'i sudah alim, 7 tahun hafal Quran 30 juz, 10 tahun hafal kitab Muwatta. Ini masih bertanya kepada gurunya, guru, hafalan saya kok sulit. Maka Imam Waqi' berkata, menjawab, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ayo, tinggalkan maksiat. Maksiat ini akan menjadi bumerang untuk kalian. Maka saya sangat menyarankan
seorang yang hafal Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Ini seumur anak-anak saya semua Pak Oval ini kelihatannya. Jadi umur 17, 15, 16 ini umur-umur yang mana banyak godaan. Godaan yang paling sangat godaan laki-laki. Itu yang paling sangat. Nggak bisa orang menghafalkan Al-Quran kok disandingke yo pacaran, nggak bisa. Ya bisa Pak, akan memberi motivasi untuk saya. Wong maksiat kok disandingke ambek sesuatu yang suci, nggak bisa. Gimana kabarnya, sudah makan? Masya Allah. Ayo murojaah, katanya model syar'i katanya pacaran. Ini nggak bisa, itu maksiat, nggak bisa. Nggak bisa disandingkan dengan sesuatu yang betul-betul suci. Kalau kalian sering maksiat, jelas hafalannya pasti akan terhambat. Kurang fokus, ini sebab satu, sering bermaksiat. Kedua, kurang minum. Kurang minum juga mengakibatkan kurang fokus. Minum, ya maka sering minum. Kalau minumnya sering, insya Allah ketika murojaah akan fokus. Terlebih-lebih ketika puasa itu masya Allah akan menjadikan fokus kita tambah. Katanya kurang minum, maksud kami ketika dalam keadaan tidak puasa minum, kalau puasa masuk minum kan enggak kan nggih? Ini menjadikan kita fokus tambah. Biasanya kepikiran sesuatu itu namanya syai'un. Syai'un itu apa? Mungkin orang tua, mungkin teman di rumah lagi ngapal ke, ya Allah iling Bojonegoro ning kedong adem iki lagi panen iki yo. Iling mbako. Ya. Iling ning omah ki piye yo, ibuku ning omah keadaane piye yo. Nanti istighfari, insyaallah baik-baik saja. Itu sesuatu jelas mengganggu kalian. Ketika di sini fokus saja, jangan berpikiran tentang sesuatu.